Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Ersno Arif dari Forum News Network bisa kembali mengajak Anda untuk ngobrol bareng dengan manusia mereka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya dan juga saya kira banyak netizen yang perlu pencerahan dari Anda ini. Saya membaca berita bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu menemukan rangkap jabatan di BUMN itu sampai 22 rangkap jabatan. Ini menurut saya kalau 2 sampai 3 rangkap jabatan pun kita sebenarnya sudah mulai persoalkan. Ini sampai 22 rangkap jabatan ini apa? Ini serius bercanda atau memang betul-betul ada ini? Eh, saya kalau 22 itu pengertiannya masih bingung saya apakah satu orang 22 atau 22 perusahaan atau 22 posisi itu masih rancu. Yang mana sebenarnya? Tapi yang jelas menurut saya adalah eh, terjadinya rangkap jabatan ini terjadi dengan disengaja. Kenapa? Karena diubahnya peraturan pemerintah sebelumnya yang mengatur tentang rangkap jabatan dan diubah menjadi peraturan menteri, keputusan menteri BUMN tahun 2020 bulan April. Berarti memang ada kesengajaan untuk mengizinkan rangkap jabatan, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, yang problem besar adalah saya tidak tahu juga KPPU itu kalau direksi itu rangkap jabatan direksi itu sangat sangat jelas dilarang di undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi di dalam undang-undang BUMN dan peraturan pemerintah nomor 45 itu menyatakan bahwa direksi BUMN tidak diizinkan merangkap komisaris dan direksi di perusahaan mana. Itu berlaku. Nah, komisaris itu dulu saya ingat betul bahwa tidak boleh merangkap jabatan komisaris di tempat komisaris. Yang jelas komisaris tidak boleh merangkap direksi di perusahaan manapun. Tidak boleh merangkap komisaris yang ada keterkaitan kepentingan dengan perusahaan di mana BUMN di mana dia bersihkan untuk menghalangi terjadinya konflik of interest. Bahkan untuk perbankan tidak boleh menjadi komisaris dimanapun untuk perbankan, karena perbankan ini kan terkait dengan pengambilan kredit apa dan lain-lain, itu tidak boleh sama sekali. Perbankan itu tidak boleh sama sekali. Nah, dulu kita larang betul rangkap jabatan tersebut. Nah, saya pernah di pertambangan komisaris Bukit Asam yang diberhentikan karena dianggap tidak sejalan dengan komisaris dengan pemegang saham dalam hal ini Menteri BUMN. Nah, itu setelah saya telusuri saat saya masuk, memang ada pengganti saya di sana. Saya paham bahwa dia memang ada keterkaitan dengan perusahaan tambang swasta. Perusahaan tambang swasta dan nah, jadi rangkap jabatan ini betul-betul harus dilihat. Sebagai contoh misalnya Pak Hersu, seorang komisaris di PLN tidak boleh rangkap jabatan dengan direksi atau perusahaan yang terkait dengan batu bara. Terkait dengan karena PLN akan membeli batu bara, itu harus diperiksa. Nah, saya tidak tahu kok aturan itu dicabut. Aturan itu dicabut, saya nggak tahu apakah ini tekanan dari pihak-pihak tertentu agar memang BUMN bisa misi orang ini bisa masuk ke dalam BUMN untuk menggunakan konflik of interest. Saya kasih contoh begini. Anggaplah umpamanya komisaris Telkom, tahu-tahu merangkap komisaris Indosat atau komisaris operator lain, maka itu bisa mematikan BUMN. Karena kok bisa, nah itu yang sangat dilarang. Nah, jadi saya terus terang kaget sekali. Dan kemungkinan besar kalau KPPU meneruskan penelitian mungkin akan ketemu banyak yang merangkap seperti itu. Banyak yang merangkap seperti itu. Nah, karena jumlah komisaris dan direksi perusahaan BUMN dan anak perusahaan itu totalnya mungkin 5.000 sampai 6.000 orang. Oke, 5.000 sampai 6.000 orang. Dan mohon maaf aja, sebagian besar sekarang komisaris itu kan adalah
kalau bukan caleg gagal, tim sukses, dan kemungkinan besar mereka itu merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi perusahaannya sendiri, dan itu tidak diperiksa lagi gitu. Jadi menurut saya ini pukulan berat benar-benar bahwa good corporate governance (GCG) sudah diabaikan sama sekali di pengangkatan direksi dan komisaris BUMN. Oke. Kalau KPU menemukan bahwa ada direksi merangkap komisaris atau direksi BUMN lain, itu jelas-jelas pelanggaran undang-undang. Itu pelanggaran undang-undang. Itu menurut saya malah harus ada yang bertanggung jawab, dan menurut saya karena pelanggaran undang-undang maka pengangkatannya harus dibatalkan. Ya. Menurut saya. Oke, sekarang nih saya bacakan saja supaya supaya kita sama-sama paham bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu menemukan berbagai rangkap jabatan direksi atau garis miring komisaris antara BUMN dengan perusahaan non BUMN. Itu kata-katanya ya. Kemudian bahkan temuan KPU itu satu orang ya, rangkap bahkan jabatan sampai 22 perusahaan. Ini yang disebutkan oleh KPPU. Kemudian ini disebutkan rincian, dia punya rinciannya ini. Sektor keuangan, asuransi, investasi, ada itu ini maksudnya sektor keuangan, asuransi dan investasi itu ada 31 direksi garis miring komisaris. Itu artinya merangkap sebagai komisaris ya. Kemudian pertambangan itu ada 12 direksi merangkap komisaris, dan kemudian konstruksi itu ada 19 direksi merangkap komisaris. Nah, yang paling banyak itu sektor tertentu ya, ini pertambangan dapat ada yang sampai 22 perusahaan. Ini di pertambangan. Jadi clear ya, ini orangnya satu orang merangkap sampai 22 jabatan, dan itu biasanya antara BUMN dan non BUMN. Jadi mungkin dugaan Anda tadi perusahaan sendiri seperti itu, Jo. Saya hanya satu kata saya, ini adalah keterlaluan. Dan menurut saya ini harus diungkap siapa orang itu. Publik harus tahu karena itu informasi publik. Siapa orang itu dan prosesnya diangkat seperti apa. Satu merangkap 22 itu menyaingi Pak Habibie dulu. Pegang jabatan 27. Nah, itu menurut saya sudah pasti konflik of interest. Pasti konflik of interest. Yang kedua tadi yang saya katakan, tadi perbankan dan jasa keuangan itu merangkap, itu tidak boleh sama sekali. Itu tidak boleh sama sekali karena itu pasti konflik kepentingan, konflik of interest, pasti terjadi. Itu dulu dilarang sama sekali. Jadi kalau Anda mau masuk di asuransi, Anda masuk di perbankan, itu nggak boleh Anda merangkap apapun. Baik direksi maupun komisaris, baik di BUMN maupun non BUMN, itu nggak boleh. Itu menurut saya good corporate governance yang sudah dilanggar. Jadi saya sampai menyatakan tadi di Twitter saya, kalau tidak bisa memperbaiki BUMN minimal jangan menghancurkanlah. Kalau tidak bisa memperbaiki jangan menghancurkan, karena ini betul-betul pelanggaran yang sangat nyata dan disengaja melalui perubahan peraturan menteri tentang rangkap jabatan dan pengangkatan direksi BUMN. Ini saya menyatakan ini langkah keterlaluan yang disengaja. Langkah keterlaluan yang disengaja. Dan harus ada yang bertanggung jawab. Ini perubahan ini kalau tahun 2020 di masa Menteri BUMN-nya Erick Thohir ya? Ya, karena itu April kan? April itu peraturannya itu. Dan saya memang pernah mendengar bahwa ada pihak yang meminta itu, karena ada pihak yang meminta itu akhirnya diubah bahwa rangkap jabatan itu penting. Rangkap jabatan begini. Rangkap jabatan itu kalau fungsinya sama, saya kayak contoh, seorang dirut atau direksi BUMN menjadi komisaris anak perusahaan itu dalam rangka pengawasan itu diizinkan. Itu diizinkan. Rangkap itu bukan rangkap, tapi adalah melakukan fungsinya. Tapi dulu kita berlakukan bahwa gaji dia sebagai anak perusahaan itu dijadikan, komisaris perusahaan dijadikan pendapatan lain-lain di induk perusahaan. Dia nggak terima gaji lagi. Ya, tidak terima gaji di sana, dia hanya terima tanggung jawab. Maka gaji dia tetap diterima, tapi menjadi pendapatan lain-lain di induk karena mempekerjakan direksi induk ke anak perusahaan. Itu kita bolehkan untuk mengenaikan pengawasan. Tapi kalau sudah umpamanya dia direksi di perusahaan perkebunan, tahu-tahu dia komisaris di perusahaan pelabuhan, ya itu udah nggak masuk akal. Apalagi menjadi perusahaan swasta, itu nggak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali.
Jadi menurut saya berharap KPPU memperluas penelitiannya untuk membongkar semua, dan saya berharap Kementerian BUMN mencabut peraturan Menteri tahun 2020 itu tentang perangkap jabatan, dan terhadap yang sudah diangkat dan melanggar aturan itu menurut saya harus diberhentikan, dan kerugian negara yang disebabkan karena rangkap jabatan itu harus dikembalikan ke negara. Ya, kan kalau kita ngomongin KPPU ini urusannya adalah bagaimana agar good corporate governance-nya jalan gitu ya. Tapi tadi Anda kan menyinggung soal pendapatan, soal gaji. Ini kan juga soal yang sensitif kan, kalau kemudian bayangkan ada ayat Anda tadi menyebut Pak Habibie ada 27 rangkap jabatan, mungkin itu berkaitan dengan kompetensi, walaupun kita juga menyatakan nggak boleh gitu ya. Apalagi kalau ini urusannya, ini motifnya adalah untuk mempertebal pundi-pundi dari si pejabat itu. Saya pikir kemungkinan dua kombinasi. Mempertebal pundi-pundi dan memang memanfaatkan konflik kepentingan. Anggaplah contoh saja, saya nggak tahu. Dia komisaris PTBA, tapi dia komisaris juga di di perusahaan swasta atau pemilik perusahaan swasta batubara. Pada saat PTBA tender di PLN, untuk pengadaan PLN, maka orang ini bisa bermain, bisa mengalahkan PTBA dan meminikan, karena dia tahu berapa tendernya PTBA. Dan dia bisa memberitahu tender PTBA umpamanya kasih harga sekian, dia naikkan harganya di perusahaannya dia. Itu yang nggak boleh sama sekali. Nah itu juga kenapa tidak boleh diperbankan, karena dia tahu umpamanya saya komisaris di perusahaan A, saya tahu dibahas kreditnya perusahaan A itu di bank saya, di bank tempat saya, atau maka saya bisa berpendapat, memberikan pendapat bahwa itu bagus, padahal mungkin jelek. Dan bisa juga karena dia komisaris, maka dia bisa mempengaruhi ke bawah untuk meloloskan kredit atau restrukturisasi utang atau pembayaran di macam-macam konflik of interest yang bisa terjadi. Nah, situasi ini sebenarnya mengapa bisa sampai terjadi? Oke, tadi Anda menyebut ada aturan yang memungkinkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan orang, mengapa situasi ini bisa terjadi, dan kira-kira apa motif mengubah aturan tadi itu? Saya selalu, nanti orang menganggap prejudis, tapi kalau berniat baik, kemungkinan ini tidak mungkin terjadi. Karena good governance dan good corporate governance harus ditegakkan di BUMN. Saya ingin menyatakan bahwa sepertinya sudah ada intervensi ke dalam BUMN untuk menempatkan orang-orang memanfaatkan BUMN. Contoh saja lah, umpamanya begini, komisaris Pertamina, terus orang itu punya perusahaan pengangkutan atau kapal atau properti, maka dia bisa mengarahkan Pertamina untuk menyewa gedungnya dia. Nah, jadi banyak sekali konflik interest yang bisa terjadi. Umpamanya dia rental mobil, maka dia paksakan agar rental mobil ke perusahaan dia, gitu kan? Atau tender rental mobil, maka dia menginginkan bahwa rental mobil dialah yang dimenangkan. Itu banyak sekali. Jadi menurut saya ini beginilah, good governance, good corporate governance itu adalah panduan utama dalam pengelolaan BUMN. Dan yang paling harus dihindari good corporate governance yang nomor satu adalah conflict of interest. Itu yang paling utama. Jadi kalau ada orang pemimpin yang sudah mengambil keputusan mengabaikan conflict of interest, maka kepercayaan saya kepada yang bersangkutan runtuh. Itu kepercayaan kepada runtuh, walaupun dia mau ngomong apapun. Ya, itu tadi kan Bang Said-Didu, kalau tadi kita ngomong misalnya soal titipan itu karena tim sukses atau apa, itu kan paling di satu BUMN lah, dia menjadi komisaris di satu BUMN gitu. Nah kalau ini sampai kemudian ada 22 jabatan itu, menurut saya kata-kata Anda cuma dengan keterlaluan itu nggak cukup. Kalau menurut saya itu gila sih, bukan keterlaluan lagi gitu. Jadi mungkin juga kita harus jadi gila juga lah supaya bisa jadi komisaris. Jadi mungkin juga itulah kenapa yang dipersoalkan terus orang dulu Said Didu dipecat, mungkin itulah supaya Said Didu jangan tahu-tahu yang seperti ini di dalam gitu kan, supaya dia keluar gitu kan. Mungkin juga saat itu karena ya kesempatan saya gunakan,
saya masuk Bukit Asam itu laba sekitar 2 triliun, saya keluar sekitar 5 triliun dalam waktu 3 tahun. Tapi saya dianggap tidak searah. Jadi tidak searahnya itu membuat untung BUMN itu ternyata bukan itu yang diharapkan. Jadi, jadi saya menyatakan bahwa ini sudah benar-benar tidak lagi mengelola BUMN secara profesional. Bayangkan jadi begini Mas, saya itu menseleksi hampir 10.000 orang. Dan pada saat mengambil SK, saya tanya dan bikin pernyataan bahwa dia tidak merangkap jabatan yang dilarang sesuai peraturan perundangan, itu ditandatangani. Itu harus ditandatangani. Dan apabila dia merangkap, maka hari itu dinyatakan dia mundur dari jabatan tersebut. Itu harus ditandatangani. Gitu. Nah, ini kok dibiarkan gitu. Malah yang menghambat peraturannya diubah dan boleh merangkap. Dan KPPU kan sudah menyatakan pintu masuk terjadinya rangkap jabatan masif ini adalah peraturan Menteri BUMN tahun 2020 yang diubah dari peraturan Menteri BUMN sebelumnya. Jadi rekomendasi Anda ke KPPU apa ini agar masalah-masalah ini dibongkar habis? Rekomendasi saya ke KPPU, satu, perluas lagi, cari semua seluruh BUMN. Yang kedua, buka, karena ini informasi publik loh ini. Saya minta KPPU membuka siapa-siapa saja yang merangkap. Itu harus dibuka. Nah, kalau pernyataan bahwa pernyataan staf khusus Menteri BUMN menyatakan seharusnya KPPU menyampaikan sesama lembaga pemerintah, itu salah. KPPU itu pengawas, nggak boleh namanya kong kali pun dengan yang diawasi. Yang benar aja Anda menyelesaikan di bawah meja. KPPU itu harus membuka. Jadi nanti lama-lama jaksa juga diminta, janganlah dibuka-buka kasus dulu, kita sama-sama lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah itu ada namanya lembaga pengawas. Lembaga pengawas nggak boleh ketemu dengan yang diawasi. Masa nanti KPK juga harus, ya janganlah, kita sama-sama lembaga negara kasih tahulah yang korupsi itu nggak usah dibuka. KPK boleh, itu harus dibuka. Jadi sekarang ini KPPU sudah di jalan yang benar, itu on the right track, tapi tinggal maju lebih jauh, bongkar semua gitu ya. Saya minta dibongkar semua, karena kalau ini tidak dibongkar, maka kepercayaan publik terhadap BUMN makin turun, dan mungkin juga ini penyebabnya kinerja BUMN menurun. Mungkin juga karena konflik of interest terjadi. Jadi saya kasih contoh perusahaannya dia ikut tender di BUMN. Sebenarnya dia mahal, tapi karena dia ada di dalam, maka dia membocorkan, gitu kan? Nah, nanti di konstruksi juga begitu. Kalau dia merangkap, umpamanya dia komisaris di BUMN konstruksi, tapi dia juga punya perusahaan kontraktor, atau dia punya komisaris di perusahaan kontraktor, maka dia bisa mengarahkan perusahaannya menjadi subkontraktor pada BUMN, atau dia bisa mengarahkan agar yang menang itu perusahaannya, karena dia tahu bahwa tender yang dimasukkan BUMN sekian harganya, maka dia bisikan ke perusahaannya, kau masukkan harga yang lebih murah sehingga kalah BUMN. Ya seperti itu masalahnya. Oke, Bung Saididu, kalau lihat tadi yang disebutkan kan sektornya asuransi, keuangan, kemudian tadi masalah pertambangan dan juga konstruksi. Ini kalau dari sisi duitnya ini gurih semua ini ya, sektor ini ya. Itu gurih semua dan sangat rawan untuk konflik of interest. Bayangkan Mas, kalau dia merangkap asuransi, maka dia, kalau saya punya perusahaan, maka saya bisa mendapat premi, karena itu ruang abu-abunya tinggi. Saya bisa dapat premi yang rendah, kemudian penggantian yang mahal. Itu bisa sekali, karena itu negosiable, nggak ada standar namanya asuransi. Gitu. Dan ini bahaya sekali menurut saya. Ya, siapa tahu itu rangkap jabatan sebenarnya sehingga kasus Jiwasraya terjadi, kasus Asabri terjadi, kasus BPJS ketenagakerjaan terjadi, itu bisa terjadi. Dan yang paling bahaya kalau juga di asuransi adalah konflik interest penempatan dana. Siapa dia merangkap perbankan, maka dia asuransi menempatkan dananya di sana.
Ya, 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 ya. Oke, saya kira bukan hanya kita, bukan hanya saya yang penasaran, saya kira publik juga penasaran siapa sih orangnya yang sakti banget gitu sehingga dia bisa sampai rangkap jabatan di 22 perusahaan. Seperti apa kayak nggak ada orang lain Indonesia yang punya kemampuan lagi gitu kira-kira ya Bang Said itu ya. Ya, itu saya pikir begini, saya ulangi pernyataan saya bahwa ini pelanggaran yang disengaja dengan dilaksanakan keterlaluan. Disengaja karena di peraturan Kementerian BUMN diubah untuk meloloskan rangkap jabatan. Dan saya pikir itu menyatakan. Ya, makasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.